18 Oktober 1901. Nyonya R.M. Abendanon Mandri. Dalam hidup, kadang-kadang dapat terjadi, seolah-olah semuanya ditakdirkan untuk mematahkan kekuatan hidup kita. Semuanya datang bersama-sama. Hujan lebat dan angin ribut turun di atas kita dengan dahsyat. Dan gemuruh badai mengamuk, rasanya hendak mengatakan, "Nyah, kamu manusia kecil, nyah dalam debu." Hanya orang-orang yang kuat hati dan pikirannya yang dapat bertahan dalam taufan semacam itu, dapat melawan kekejaman dan kekerasan kekuatan dunia. Menurut pengamatan saya, justru mereka yang hati dan jiwanya kuat kerap kali bernasib malang. Alangkah muram pikiran saya. Itu tentu disebabkan oleh karena saya akhir-akhir ini melihat dan menghayati banyak kesengsaraan. Aduhai, bagai cacing kecil yang hina papa saja saya ini, yang sudah sangat gemetar kalau merasakan cambuk hampir jatuh pada dirinya. Bagaimana dapat saya menghibur dan menggembirakan? Nyonya tidak boleh meninggalkan negeri saya sebelum kami berjumpa lagi dengan Nyonya. Sebelum Nyonya tahu 3 serangkai asuhan Nyonya bahagia. Kami sungguh-sungguh mencapai kemenangan atas sesuatu yang hendak mengekang kami rendah-rendah dan yang hendak membuat kami sebagai benda bisu tak bernyawa. Tetapi mereka tidak akan dapat berbuat demikian. Mereka dapat mematahkan gadis-gadis asuhan Nyonya, tetapi tidak dapat membelokkannya. Dengan bantuan Nyonya dan Tuan, kami harus sampai ke tempat tujuan. Di situ ada 3 buah hati anak muda yang berdebar hangat untuk Nyonya. Hati yang Nyonya ikat dengan hati Nyonya. Hati anak-anak muda itu mempercayakan diri kepada Nyonya. Nyonya tidak akan meninggalkannya. Tidak akan, bukan? Betapapun jauhnya jarak yang memang memisahkan kita, sehingga kapal api yang paling laju masih memerlukan beberapa minggu untuk mengatasinya. Waktu yang pasti akan datang itu sebaiknya tidak kami pikirkan. Kami tidak dapat menerima bayangan bahwa Nyonya juga pada suatu ketika akan tak terhingga jauhnya dari kami. Rukmini dan si kecil telah memutuskan untuk tidak mengadakan ikatan baru lagi. Setelah Nyonya, mereka sudah tidak mau lagi mencintai seseorang. Adik-adik perempuan saya yang tolol, dapatkah orang mengatakan sebelumnya bahwa ia menguasai hatinya? Kasih sayang dan simpati datang tanpa dipanggil, mengikat hati yang lemah itu erat-erat tanpa bertanya, mau atau tidak. 20 November 1901. Nyonya R.M. Abendanon Mandri. Sesungguhnya orang itu jangan sekali-sekali berjanji dulu, kecuali kepada diri sendiri. Karena orang tidak tahu sebelumnya apa yang akan terjadi. Dengan demikian kita dapat menghindarkan orang-orang lain dari beberapa kekecewaan. Betapapun jujurnya janji itu diucapkan, dan betapa besarnya kemauan untuk menepatinya secara sungguh-sungguh, keadaan tak terduga seperti penyakit misalnya dapat saja terjadi, yang menyebabkan kita tidak mungkin menepati janji kita. Ada kepercayaan pada kami bangsa Jawa bahwa barang siapa tidak menepati janjinya akan didatangi ular welang. Ular ini mengingatkan orang yang berjanji akan janjinya. Apabila
ia tidak lekas menepati janjinya, maka ia akan didatangi ular lagi. Kali ini oleh ular welang yang gigitannya akan menyebabkan kematian. Kalau ini terjadi, maka seyogyanya yang berjanji itu jangan menunggu-nunggu untuk menepati janjinya, agar tidak terjadi kecelakaan. Janji semacam ini adalah janji yang diberikan kepada roh suci. Misalnya, kalau orang menjanjikan bunga, kemenyan, selamatan, dan sebagainya kepada arwah orang-orang keramat yang telah mangkat. Ular itu dikirim oleh mereka untuk mengingatkan orang akan janjinya. Tetapi untuk apalah kepercayaan orang Jawa ini saya ceritakan kepada Nyonya? Maafkanlah saya, tiba-tiba saja saya ingat hal itu waktu menulis. Sudah pada tempatnya saya dimarahi betul karena ketidakhadiran saya yang lama itu. Sebab hal itu sebagian besar disebabkan karena semangat. Saya sama sekali tidak puas dengan diri saya sendiri. Bagaimana saya dapat menjadi sangat malas begini dan tak berkehendak apapun? Saya sendiri tidak mengerti. Saya hanya tahu bahwa saya hanya merasa kurang enak badan. Kalau dikatakan sakit, sebenarnya tidak. Tetapi benar-benar sehat pun juga tidak. Malas, murung, lesu, dan lelah adalah omong kosong. Mungkin semalam gundah gulana, itulah. Saya harus menguatkan diri dan banyak bekerja. Itulah sebabnya, kerjalah yang saya perlukan. Kerja yang saya senangi. Dan sekarang timbul kebodohan saya, karena saya tidak mendapat apa yang saya inginkan. Saya menjauhkan diri dari semuanya yang lain, dan merenung-renungkan hal itu. Itu kelemahan besar. Aduhai, perjuangan lesu yang setiap hari berulang kembali. Melelahkan sekali. Saya lebih dapat menahan cambuk daripada tusukan peniti yang terus-menerus itu. Dan lagi, saya telah menyaksikan dan mengalami amat banyak kesengsaraan dalam waktu akhir-akhir ini. Urat saraf saya agak terganggu. Dokter juga mengatakan, kerja. Sifat saya yang menyala-nyala mengganggu saya. Saya tidak dapat melupakan sesuatu yang sudah ada dalam kepala saya dan selalu harus memikirkannya.